Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan al-ibtida, mubtada, khobar. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala an-nazim Ibnu Malik rahmatullahi alaih: wa nahwu 'indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Baik. Ini belum pindah dari wajibnya mubtada diawalkan, khobar diakhirkan. Sekarang khobar diawalkan, mubtada diakhirkan. Kata beliau, wanah dan contoh indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Dan seperti dalam contoh indi dirham dan li watar, itu wajib mendahulukan khobar. Wajib mendahulukan khobar. Yaitu kalau khobarnya berupa dorob atau jar majrur, kemudian mubtadanya berupa isim nakirah, maka wajib khobarnya dikedepankan, mubtadanya diakhirkan. Ini belum sebutkan dua tempat ya. Ini belum sebutkan dua tempat, atau bisa dianggap satu. Karena jar majrur sama dorob dianggap satu dari bentuk susunan. Tafadhal. Thumma qala an-nazim, thumma qala al-mufassir rahimahullah, thumma qala syarih rahimahullah ta'ala, lamma dzakara an-nazim rahimahullah ta'akhkhur al-khabari wujuban syar'a fi dzikri al-masail allati yataqaddam fiha al-khabaru wujuban. Faqala wa nahwu 'indi dirhamun wali watar. Hadhihi al-mas'alatu al-ula wa hiya idza kana al-khabaru dharfan aw jarran wa majruran wal mubtada'u nakiratan mahdhah wa mathala lahu bi sadril bait. Fadh-dharf wal jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhufi khabar. Walau taqaddama al mubtada nahwu dirhamun 'indi uhtumila ay yakuna 'indi khabaran lil mubtada wa yakuna na'tan lah li'annahu nakiratan mahdhah wa hajatun nakirati ila at-takhsis akadu min hajatiha ila al-khabar. Falau kana al-mubtada ma'rifatan aw nakiratan qad khussisat la jazat taqdimu wa ta'khiru nahwu ad-dirhamu 'indi wa nahwu wa ajalun musamman 'indah wa rajulun tamimiyyun 'indi. Baik. Kata beliau hafizallahu ta'ala, lamma dzakara an-nadhimu, tatkala an-nadhim Ibnu Malik menyebutkan ta'akhkhura al-khabari wujuban, diakhirkannya khobar secara wajib, syara'a, maka belum memulai af'alus syuru' fi dzikril masail, dalam menyebutkan masalah allati yang yataqaddamu fihal khobar wujuban. Maka sekarang belum memulai menyebutkan masalah yang padanya khobar wajib dikedepankan. Faqala, maka beliau berkata, wanah dan contoh indi dirhamun dan li watar. Masalah ini masalah yang pertama, yaitu dia jika khobar berupa dorob atau jar majrur, mubtada nakiro mahdhah, mubtadanya nakiro murni. Karena nanti kita akan dapat insya Allah di pembahasan qawaidul i'rab, nakiro itu ada nakiro mahdhah murni, ada nakiro ghair mahdhah. Nakiro tapi tidak murni. Nanti bentuknya nakiro itu tidak murni kalau dia dinaati atau ada mudhof ilainya, itu tidak murni sudah. Itu sudah tidak murni karena sudah mirip ke ma'rifah, karena tertentu dengan naat atau tertentu dengan mudhofun ilai. Itu namanya tidak murni. Sekarang ini nakiro murni. Nakiro murni. Iya. Maka tentunya wajib. Ketika nakiro murni wajib. Tapi kalau nakironya tidak murni, tidak wajib. Karena kan boleh rajulun mu'minun, abdun mu'minun khairun. Abdun mu'minun khairun. Abdun kan mubtada. Khairun khobar.
Ini kenapa bisa? Karena nakiro goiru mahdo. Nakironya tidak murni. Disebabkan karena ada naat. Disebabkan karena ada apa? Naat. Nanti akan jelas insya Allah di pembahasan kitab Qaidul I'rab. Jadi dia mubtadanya nakiro mahdo. Dan penulis mencontohkan dengan ya sadrul bait. Ya, penulis mencontohkan untuknya yaitu dorob atau jar majrur ini di awal bait. Sadril bait maksudnya awal bait, yaitu bait yang pertama. Indi dirhamun wali watorun. Faddarbu wal jar majrur muta'alliqun bimahdhufin khobar. Maka dorob pada indi dirhamun dan jar majrur pada kata liwatorun itu adalah terikat dengan yang dihilangkan secara wajib sebagai khobar. Walau taqaddamal mubtada. Kalau mubtadanya dikedepankan menjadi dirhamun indi, maka uhtumil an yakuna indi khobaran lil mubtada. Kemungkinan indi akan menjadi khobar untuk mubtada bisa. Wa yakuna na'atan lah. Dan bisa juga kemungkinan na'at untuknya. Iya kan? Karena jumlah atau syibul jumlah setelah nakiro bisa dirob sebagai apa? Na'at. Iya, bisa. Li'annahu nakiratun mahdhah. Karena nakiro murni. Wahajatun nakiro ila taksis akad min hajatiha ilal khobar. Dan kebutuhan nakiro untuk mengkhususkannya itu lebih daripada kebutuhan kepada khobar. Artinya kita i'rab sebagai na'at yang mengkhususkannya itu lebih baik daripada kita i'rab sebagai khobar. Sehingga antum tidak jadikan dia sebagai ya apa khobar kalau antum balik susunannya. Kalau antum balik susunannya artinya antum bilang begini, dirhamun indi, antum i'rab indi sebagai na'at itu lebih kuat daripada antum i'rab sebagai apa? Khobar. Itu kalau antum awalkan. Antum tidak akhirkan. Tapi ketika antum bilang indi dirhamun, maka pastikan dirhamun adalah mubtada, indi adalah khobar. Karena tidak mungkin jadi na'at. Kan tidak ada kemungkinan ihtimal menjadi apa? Na'at. Dipahami ini kan? Ini yang beliau katakan. Iya. Falau kanal mubtada ma'rifatan. Kalau mubtadanya ma'rifah. Au nakirotan kode khusisot atau nakiro yang telah dikhususkan. Nah, ini sudah nakiro goir mahdo. Nakiro yang telah dikhususkan. Maksudnya nakironya sudah goir mahdo. Nakironya sudah tidak murni. Lajazat takdim wa ta'akhir. Kalau ini hukumnya boleh dikedepankan atau boleh diakhirkan. Kalau ini bebas. Boleh dikedepankan atau boleh diakhirkan. Nah contoh ad-dirhamu indi. Boleh antum bilang indi dirhamu, indi dirham. Karena antum sudah menjadikan dia ma'rifah. Wanah dan contoh ajalun musamma inda. Ajalun di sini boleh diakhirkan dan boleh diawalkan. Kenapa? Karena ajalun musamma disifati. Ketika sudah disifati maka menjadi nakiro goir mahadho. Menjadi nakiro goir mahadho. Iya. Kemudian warojulun tamimiyun indi sama. Boleh antum katakan rojulun tamimiyun indi dan bisa indi rojulun tamimiyun. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi nakiro goir mahadho. Nakironya sudah tidak murni. Karena disifati. Ini bentuknya. Thumma qala an-nadhim rahimahullah ta'ala. Kaza idha 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Nah, ini tempat berikutnya. Yang wajib khobar itu dikedepankan, mubtada itu diakhirkan. Kata beliau kada, demikian pula itu khobar harus didahulukan. Idza ada alaihi mudmaru, bila ada domir yang kembali kepadanya. Mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Ya, untuk menjelaskan tentang apa yang dikhobarkannya. Jika ada domir, bila ada domir yang kembali kepadanya untuk menjelaskan tentang yang dikabarkannya, yang dikhobarkannya. Itu maksudnya secara sederhananya jika pada khobar terdapat domir yang kembali kepada mubtada. Paham kan? Paham ini? Itu kan kemarin wajib dikedepankan mubtada, diakhirkan khobar. Sekarang kita balik. Jika pada mubtada ada domir yang kembali kepada khobar. Paham ini? Jika pada mubtada ada domir kembali kepada khobar. Wajib
khobarnya di mana? Di depan, mubtadanya di setelahnya, di belakang. Karena pada mubtada ada domir kembali ke sebelumnya. Kan bukan kembali ke setelahnya. Ini yang belum katakan. Terus. قال الشارح حفظه الله تعالى ورحمه ومما يجب فيه تقدم الخبر الثانية إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدأ نحو أم على قلوب أقفالها فالهاء عائدة على القلوب وهي عائدة على متأخر رتبة متقدم لفظا فلو قدمنا المبتدأ هنا لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز ومثلها في الدار ساكنها حل البيت كذا يلتزم تقدم الخبر إذا عاد عليه أي على الخبر مطمر مما أي من المبتدأ الذي به أي بالخبر عنه أي عن ذلك المبتدأ. Nah, ini makna baitnya. Terus. وتقدير البيت يلتزم تقدم الخبر إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدأ الذي يخبر بذلك الخبر عنه حال كون الخبر مبينا أي مفسرا لذلك الضمير. Baik. Kata beliau, hafizahullah ta'ala wa mimma yajibu fihi taqaddumil khabar. Iya, di antara yang wajib padanya dikedepankan khabar. Asal yang kedua, idza adal alal khabari dhamirun minal mubtada. Jika kembali kepada khabar dhamir dari mubtada. Contoh, am ala qulubin aqfaluha. Perhatikan aqfaluha, itu mubtada, ada dhamir yang kembali ke qulub. Paham kan? Kembali ke lafaz yang ada pada khabar. Wajib, tidak boleh antum bilang aqfaluha ala qulubin. Karena dhamir tidak boleh kembali ke setelahnya secara lafaz dan secara kedudukan. Tidak boleh. Falha a'idun alal qulub. Maka ha kembali ke qulub. Wahi a'idun ala mutaakhirin rutbatan mutaqaddimin lafdhan. Dan dia kembali kepada yang diakhirkan secara kedudukan, tapi dikedepankan secara lafaz. Boleh kan? Domir kembali kepada yang lafadznya di awal dan kedudukannya di akhir, itu dibolehkan. Dibolehkan. Falau qaddamnal mubtada huna. Kalau kita kedepankan mubtadanya di sini. Kalau kita kedepankan mubtadanya di sini. La'adat domir ala mutaakhirin lafdhan wa rutbata. Maka domir akan kembali kepada yang diakhirkan secara lafaz dan secara kedudukan. Dan ini pelanggaran. Pada kembalinya domir. Wahada la yajuz. Dan ini tidak boleh. Wa mitluhu dan semisal dengannya. Fiddari sakinuha. Fiddari sakinuha. Ha kembali ke ad-dar. Tidak boleh antum bilang sakinuha fiddar. Karena akan kembali ke belakang secara lafaz dan secara kedudukan. Tidak dibolehkan. Ini tempat kedua. Maka halul bait. Uraian bait ini adalah kada. Demikian pula. Yultazamu taqaddumil khabar. Harus dikedepankan khabar. Idza ada alaih. Jika kembali kepadanya ay alal khabar. Jika kembali kepada khobar, mudmar domir, mimma dari apa yang ay minal mubtada. Domir dari apa? Ma itu dari mubtada. Alladhi bihi yang dengannya ay bil khobar. Bihi bil khobar. Dengan khobar. Anhu kepadanya. Makanya tadi saya terjemahkan. Demikian pula itu khobar harus didahulukan. Bila ada domir yang kembali kepadanya untuk menjelaskan tentang yang dikhobarkan. Jika ada domir yang kembali kepadanya, itu untuk menjelaskan kepada yang dikhobarkan, yaitu kembali kepada khobar. Kembali kepada khobar. Anhu ay andalikal mubtada. Tentang mubtada itu. Takdiru al-bait, takdirnya ya al-bait. Liyultazamu taqaddumul khobar. Ya. Diwajibkan taqaddumul khobar, dikedepankan khobar idza ada alal khobar domirun, jika kembali kepada khobar domir minal mubtada yang ada dari mubtada yang ada pada mubtada. Alladzi yukhbaru bidzalikal khobar, yang dikhobarkan dengan khobar itu anhu tentangnya. Hala kaunil khobar mubinan, ketika keadaan khobar itu sebagai penjelasan ay mufassiron, yaitu sebagai penafsir lidzalikat domir, untuk domir tadi itu. Ya, ketika keberadaan khobar sebagai tafsir untuk domir yang ada pada mubtada.
untuk domir yang ada pada mubtada. ثم قال الناظم رحمه تعالى رحمة واسعة كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. Ini tempat berikutnya yang wajib khobar itu dikedepankan. Kata beliau kada, demikian pula. Itu khobar wajib didahulukan. Ida yastaujibut tasdiro, bila harus berada di permulaan, di awal. Ya, ka seperti aina man alimtuhu nasiro. Seperti ini dalam contoh aina man alimtuhu nasiro, yaitu kalau dia berupa isim istifham, ya kan? Jika khobarnya berupa isim istifham, karena isim istifham itu wajib berada di mana? Berada di awal sadrul al-jumlah. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ومما يجب فيه تقدم الخبر الثالثة إذا كان الخبر له الصدارات في الكلام Sodaratu. له الصدارة في الكلام نحو أين من علمته نصيرا فأين خبر مقدم ومن اسم موصول مبتدأ مؤخر ومثله كيف زيد فائدة أين إذا جاءت في جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر فلا تكون إلا خبرا ولا تكون مبتدأ لأنها تدل على الظرفية ومثلها كيف لا تكون مبتدأ لأنها تدل على الحال. Masya Allah, faedah penting. Kata beliau, kalau seandainya isim istifham yang lain bisa. Kata beliau, termasuk yang wajib dikedepankan khobar. Yang ketiga, jika khobarnya memang lahus sodaratu fil kalam, memiliki hak untuk berada di awal kalimat. Contohnya aina man alim tahu nasiro, maka aina di sini khobar yang dikedepankan secara wajib. Man adalah isim mausul, mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Semisal juga dengannya adalah kaifa zaidun. Jadi khusus aina dan kaifa. Kalau seandainya isim istifham yang lain bisa saja antum i'rab dia mubtada. Yang setelahnya itu adalah khobar. Tapi khusus kaifa dan aina. Belum kasih kita faedah. Faedah aina idza ja'at fi jumlah ismiyah. Aina kalau datang dalam jumlah ismiyah. Mu'allafatin min mubtada'in wa khobarin. Dia yang tersusun dari mubtada dan khobar. Fala takunu illa khobaro. Maka aina tidak akan pernah terjadi kecuali khobar. Jadi antum dimanapun dapat aina langsung bilang kalau itu ismiyah maka mubtada. Langsung i'rab khobar. Muqaddam wujuban. Itu untuk aina. Wala takunu mubtadaan. Karena dia tidak mungkin antum i'rab sebagai mubtada. Li'annaha tadullu ala dzarfiyah. Karena dia menunjukkan atas dzaraf. Namanya dzaraf itu tidak bisa menunjukkan atas sebagai mubtada. Pasti dia khobar. Pasti dia khobar. Wa mitluha kaifa. Semisalnya juga dengan kaifa. La takunu mubtadaan. Tidak akan mungkin dia menjadi mubtada. Li'annaha tadullu alal hal. Karena dia menunjukkan atas apa? Hal. Sama juga ini. Kan dia menunjukkan atas apa? Hal. Sama juga. Dia antum tidak bisa antum pilih i'rabnya bisa mubtada atau khobar. Tidak. Beda kalau antum bilang man zaidun. Man zaidun. Boleh antum i'rab dia khobar muqaddam atau apa? Mubtada langsung. Zaidun adalah khobar. Itu kalau man. Tapi kalau aina sama kaifa. Tidak ada dua i'rab. Antum selalu i'rab dia sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Alasannya aina kan dia menunjukkan makna dzaraf. Dzaraf kalau dia di depan pasti khobar. Kan begitu. Kemudian kaifa alasannya dia menunjukkan keadaan. Namanya hal. Keadaan. Tidak akan pernah menjadi khobar. Tidak akan pernah menjadi mubtada. Selalu dia menjadi khobar kalau bisa jadi. Paham kan? Kalau bisa jadi. Ini Masya Allah faedah sekaligus tempat ketiga. Tempat keempat terakhir. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. Ini lawan dari kemarin. Ketika mubtadanya di mahsur, itu kan harus diakhirkan mubtadanya, diawalkan khobar. Sekarang lawannya. Kata beliau wa khabarul mahsuri qaddim abada kama lana illa ittiba'u ahmada. Khobar yang dibatasi, yang dikhususkan. Makanya untuk selama-lamanya ya
dahulukan khobar yang dibatasi atau dikhususkan untuk selama-lamanya. Kan kemarin kalau mubtada dikhususkan, kedepankan mubtada, akhirkan khobar. Kan kemarin tak? Antum khususkan mubtada. Iya enggak Rizky? Antum khususkan mubtada, khobarnya dikhususkan dari untuk mubtada ini, maka khobar diakhirkan, mubtada di awal, diawalkan. Sekarang kebalikannya. Antum mau khususkan khobarnya dari mubtada untuk mubtada itu, maka antum awalkan khobar, akhirkan mubtada. Itu bab pengkhususan. Seperti beliau katakan, malana illat tiba'u ahmada. Kami tidak lain kecuali sebagai pengikutnya Muhammad. Dah? Hanya pengikutnya Muhammad. Hanya pengikutnya Muhammad. Ini terdapat pengkhususan. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ومما يجب فيه تقدم الخبر الرابعة إذا كان المبتدأ محصورا فيه بإلا أو بإنما نحو ما لنا إلا اتباع أحمد فالخبر لنا والمبتدأ اتباع أحمد ومثله إنما عندك عمرو. Baik. Kata beliau termasuk yang wajib padanya dikedepankan khobar kalau mubtadanya dibatasi padanya dengan illa atau dengan innama. Sekarang beliau langsung sudah kasih alat pembatasan. Kalau kemarin waktu mubtada enggak. Alat pembatasan itu adalah illa atau apa? Innama. Itu alat pengkhususan. Karena maknanya illa kecuali maknanya innama hanya. Tiada lain. Nah malana illa tiba'u ahmada. Khobarnya adalah lana, mubtadanya ittiba'u hamada diakhirkan. Sama dengan contoh innama indaka amrun. Ketika antum khususkan amr berarti innama amrun indak. Beda tak? Kalau antum bilang innama amrun indak hanya amr di sisimu. Kalau innama indaka amrun di sisimu, amr hanya di sisimu. Kalau kemarin innama amrun indak apa artinya? Tidak lain amr hanya di sisimu. Tidak lain, amr hanya di sisimu. Kalau ini, indaka amrun, innama indaka amrun. Tidak lain di sisimu. Hah? Kalau kemarin, di sisimu, amr tidak lain di sisimu. Kan begitu? Berarti hanya amr yang ada di sisimu. Kalau ini, innama indaka amrun, apa itu? Apa? Apa bedanya itu? Enggak, kita akan mengkhususkan. Boleh pakai innama. Cuman tinggal, mana yang mau dikhususkan? Mubtada atau khobar? Tinggal dibalik susunannya. Aduh paham saudara? Paham tak? Kan kemarin kan pakai diawalkan. Jar majrur atau dorob. Sekarang ada alat pengkhususan. Innama. Ada alat pengkhususan innama. Ketika antum bilang innama amrun indak. Apa artinya ini? Di sisinya apa? Hanya ada amr. Kalau innama indaka amrun, tidak lain di sisimu hanya amr. Terus tadi? Kalau tadi hanya amr. Kalau ini? Kalau ini hanya amr di sisimu. Innama indaka amrun. Sesungguhnya hanya amr di sisimu. Kalau yang itu? Innama amrun indak. Tidak ada di tempat lain. Jadi di sisimu, amr hanya di sisimu. Tidak ada tempat lain. Tapi ada orang lain juga. Ada orang lain juga. Jadi dikhususkan kalau tadi yang pertama hanya amr saja. Di sisimu, tidak ada orang lain. Kalau ini amr ada di sisimu saja. Tapi masih ada Zaid, masih ada Bakar. Itu kalau dibalik susunannya. Nah, ini yang masalah. Ini yang masalah nanti. Jadi tergantung antum mau mengkhususkan yang mana, maka itu jadi wajib. Dikedepankan dan diakhirkan. Karena secara umum kalau kaidah
kaidah tafsir. Takdimu mahakuhu ta'khir yufidul ikhtisas. Mengedepankan apa yang haknya di akhir mengharuskan faedah pengkhususan. Ketika antum kedepankan itu yang boleh di akhir, berarti itu pengkhususan maknanya. Atau tadinya yang di depan kemudian antum akhirkan, pengkhususan juga namanya. Dipahamkan? Semuanya maknanya pengkhususan. Semua maknanya apa? Pengkhususan. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وهذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندك ما. Kata beliau wahatfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Masya Allah. Ini membahas ya penghilangan antara mubtada dan khobar. Kata beliau membuang, yaitu menghilangkan lafaz yang telah dimaklumi, hukumnya boleh. Hukumnya jaiz. Boleh. Yaitu seperti jawabanmu Zaid setelah pertanyaan man indakuma, antum bilang Zaidun. Maksudnya indi Zaidun, indana Zaidun. Iya, dihilangkan. Baca. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى يجوز حذف المعلوم من المبتدأ والخبر نحو من عندكما تقول زيد فزيد مبتدأ وخبره محذوف تقديره عندنا. Baik. Kata boleh dihilangkan yang sudah dimaklumi dari mubtada dan khobar. Contohnya man indakuma. Siapa yang ada di sisi kalian berdua? Kamu jawab Zaidun. Zaidun mubtada. Khobarnya dihilangkan. Takdirnya indana. Takdirnya indana. Paham Rizki? ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. Berikutnya lagi kata beliau. Ya. Wa fi jawabi kaifa Zaidun kul danif. Iya. Tadi kan yang dihilangkan khobar juga. Dan sebagai contoh dalam jawaban pertanyaan kaifa Zaidun, maka katakanlah antum bilang danif. Iya. Maka kata Zaid itu istagna anhu id urif. Kata Zaid tidak diperlukan lagi karena telah dimaklumi. Tidak perlu untuk bilang Zaidun danif. Karena dia tanya kan, kaifa Zaidun? Langsung untuk bilang danif. Padahal kan bisa bilang Zaidun danif. Tadi yang pertama, bait sebelumnya, contoh hilang khobar. Kalau bait ini, contoh hilang mubtada. Contoh hilang mubtada. Jadi antum bilang, kaifa Zaidun danif. Antum tidak butuhkan lagi untuk bilang Zaidun danif. Zaidun danif. Ya, antum ditanya begini, kaifa Zaidun? Antum bilang marid. Marid. Apa itu marid? Khobar. Mana mubtadanya? Tidak diperlukan lagi kan sudah dimaklumi. Tidak diperlukan lagi karena sudah dimaklumi. Ini kata beliau. Jadi fazaidun ustugniya anhu. Maka Zaidun tidak dibutuhkan darinya. Ya, itu urib karena sudah dimaklumi bahwasanya dia adalah danif, sakit. Alhamdulillah. Terus ثم قال الشارح حفظه الله تعالى فدنف خبر والمبتدأ محذوف تقديره هو دنف أي مريض فحذف المبتدأ لأنه معلوم ومنه من عمل صالحا فلنفسه أي فعمله لنفسه. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر مواطن حذف الخبر وجوبا. baik, itu insyaallah selanjutnya. Ini dihilangkan secara boleh. Kata beliau, danif itu khobar. Mubtadanya dihilangkan, takdirnya huwa danif. Ay marid. Danif artinya sakit. Maka dihilangkanlah mubtada itu huwa Zaid. Li'annahu ma'lum. Karena sudah dimaklumi. Di antaranya firman Allah, man amila solihan fali nafsih. Man mubtada. Man adalah mubtada. Amila solihan fi'il fa'il. Solihan maf'ulun bih. Fali nafsi. Itu kan jawabannya belum ada khobar. Ay fa'amaluhu li nafsih.
Jadi dihilangkan, maka amalannya untuk dirinya. Amalannya untuk dirinya. Ini dihilangkan ya khobarnya. Kemudian penulis memulai dalam menyebutkan tempat yang wajib dihilangkan khobar. Kalau itu tadi kan boleh hilang khobar, boleh hilang mubtada. Setelah itu beliau sebutkan yang wajib dihilangkan khobar. Insya Allah kita baca lagi di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaanmu Rizky? Man amila solihan fa'amaluhu li nafsi. Khobar. Cuman digantikan dengan fa. Enggak? Tadi dikatakan innama indaka amrun. Berarti hanya amr hanya di sisimu saja. Innama indaka amrun. Di sisimu hanya amr. Berarti, Innama amrun indak. Amr. Hanya di sisimu. berarti memungkinkan yang lain juga ada. Memungkinkan yang lain juga ada, Ustaz. Iya begitu. Kan begini, innama amrun indak. Amr hanya di sisimu. Innama indaka amrun. Di sisimu hanya amr. Gitu. Terjemahkan secara susunannya saja. Supaya lebih sederhana toh. Kan gini, innama amrun indak. Tiada lain, amr di sisimu. Hanya di sisimu. Terus, innama indaka amrun, tiada lain, di sisimu, hanya amr. Kalau tadi, amr hanya di sisimu. Kalau ini, di sisimu, hanya amr. Oh, perlafaz saja, Ustaz. Gitu. Perlafaz. Perlafaz saja, itu mudah dipahami. Karena yang diakhirkan itu dikhususkan. Berarti misalkan apa? Misalkan juga seperti innama qaimun amrun, misalnya begitu, Ustaz. Innamal amalu binniyat. Supaya cepat. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu berarti amalan banyak. Hanya dengan niat. Jadi itu yang diakhirkan hanya dengan niat. Paham maksudnya? Sudah paham ini? Sesungguhnya amalan-amalan itu kan banyak. Sama yang tadi. Innama amrun indak. Sungguhnya amr hanya di sisimu. Sungguhnya amr hanya di sisimu. Tapi kan ada juga yang lain. Dari amr selain amr. Tapi kalau innama indaka amrun. Beda lagi maknanya. Sungguh di sisimu hanya amr. Berarti tidak ada yang lain. Kalau tadi hanya di sisimu amr. Kalau ini amr di sisimu. Nah, amalan-amalan itu banyak. Tapi hanya dengan niatnya. Satu khusus. Yang amalan diterima itu hanya dengan niatnya. Yang diakhirkan. Sama juga kayak innama anta nadhir, Ustaz. Sama. Innama anta nadhir. Sungguh tiada lain, kamu itu hanya pemberi peringatan. Nah, apakah hanya anta? Tidak, belum pemberi peringatan. Tapi hanya anta? Tidak, banyak. Nabi dan Rasul sebelumnya. Paham itu? Jazakallahu khair, Ustaz. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Sedikit lagi.